minum sampai kehausan sehingga berjalan terseok-seok, sepatu dan pakaiannya sudah rusak, rambutnya kusut, berantakan. Kemudian dia ketemu dengan musafir perempuan yang naik kuda dan membawa 2 kantung besar air. Sang musafir meminta kepada perempuan tersebut minta air, tapi dari perempuan malah dikasih topi, ya. Padahal dia butuhnya air, tapi kok malah dikasih topi, ya. Akhirnya karena jengkel dia tidak minta topi, terus melanjutkan perjalanannya. Musafir marah dan pergi, ya. 200 meter kemudian ketemu lagi dengan musafir lain yang laki-laki naik keledai membawa juga 2 kantung besar air. Musafir ini tak minta air, tapi oleh lelaki tua ini tidak dikasih air, malah dikasih sepatu, ya. Dia musafir menolak dan bersikeras minta air, tapi laki tua ini tidak bersedia memberi air, hanya memberi sepatu, ya. Akhirnya musafir muda ini tambah marah dan pergi. 500 meter kemudian tiba di sebuah oasis, ya. Airnya sangat jernih dan teduh. Ketika dia ingin minum, ya, ada tentara yang menjaga oasis ini. Sang tentara mengatakan, dilarang keras mengambil air ini kecuali kamu memakai topi dan sepatu. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa merefleksikan kejadian tadi? Artinya gini Pak, sesuatu yang diberikan oleh teman kita atau orang lain itu apapun bentuknya kita terima dulu. Kita dosa milih-milih, apalagi marah-marah. Jadi siapa tahu kedepannya itu diperlukan, dan ternyata dalam cerita ini memang diperlukan. Kalau nggak ada itu tidak bisa mengambil air yang dia butuhkan. Ya, saya kira demikian Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih, pesan moral yang sangat tersentuh. Jangan memandang orang itu sebelah mata. Dari penampilan seseorang, seseorang itu penuh atau kosong itu tidak bisa dilihat dari luar. Apa yang dia berikan, apa yang dia sampaikan, kita ambil asas manfaatnya, kemudian kita terima dulu. Suatu saat nanti pasti akan berguna. Masih ada? Oke. Pesan moralnya itu dari ketiganya itu bahwa kita satu sama lain saling membutuhkan. Itu aja Pak. Terima kasih. Salah satu lagi pesan moralnya adalah pentingnya kita tahu diri. Jadi sudah minta dikasih malah milih-milih pemberian, bahkan marah-marah. Itu tidak tahu diri namanya. Akhirnya dengan sikap itu dia menerima akibatnya. Selalu negatif thinking dengan pemberian orang, kemudian dia juga tidak menyadari kapasitas dirinya. Kaitannya dengan pelatihan ini apa? Anda sudah dapat jadwal semua? Sudah? Ibu tadi? Pesan moralnya tadi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yang tadi kan dia tidak tahu kalau ternyata bantuan itu dia perlukan untuk kejadian berikutnya, kita tidak pernah tahu. Yang bisa mengaitkan dengan pelatihan ini ada nggak? Pelatihan ini yaitu kita tidak pernah tahu
kapan akan terjadi bencana. Jadi sedapat-dapatnya kalau kita mendapat bantuan, walaupun menurut kita itu tidak perlu, tapi sebaiknya kita perhatikan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak. Menyangkut dengan pelatihan ini, lebih cenderung ke narasumber. Siapapun orang yang memberikan materi di depan itu, baik itu lebih muda dari kita, lebih tua dari kita, berpenampilan jelek, apapun yang dia, siapapun dia, kita harus terima. Karena memang sekarang kita jadi peserta yang di depan jadi pembicara. Oke. Masih ada satu lagi sebelah sana. Sebelah sana ini belum bicara ini. Sudah ngantuk? Lagi Pak. Ya boleh. Terkait dengan tugas saya ini Pak, dari cerita tadi hubungannya dengan pelatihan ini adalah pendidikan kesiapsiagaan Pak. Pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sifatnya misteri. Yang terpenting kita tetap siap siaga sehingga apapun nanti bentuk bencana itu tiba-tiba kita sudah siaga. Seperti yang disampaikan Pak Albert tadi, kita harus apa tadi Pak? Siapapun yang bicara di depan, ya. Ya, kalau bahasa saya mungkin unjur makilah wal tanjunan sekolah, ya. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya kita tidak milih-milih, ya. Mungkin kita kenal sama orang tersebut, pendidikannya lebih rendah, ya, statusnya lebih rendah dan sebagainya, tapi dia ilmunya lebih tinggi, ya. Yang kedua, hindari ana khairum minhu. Apa artinya? Saya lebih baik dari kamu. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh iblis, ya. Ketika iblis diminta sujud kepada Adam, dia tidak mau, karena dia merasa lebih baik. Karena iblis dibuat dari api, Adam dari tanah, jadi api lebih baik dari tanah. Nah, jadi dia tidak mau sujud sama Adam. Jadi selama pelatihan ini kita hindari ana khairum minhu. Kalau sudah kita merasa lebih baik dari fasilitator, dari yang lain, ya, berarti kita sudah kena virus iblis. Hati-hati ya. Ya, jadi semua refleksi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi. Ya, ini. Ya, kadang-kadang kita menolak suatu pemberian, padahal kita belum tahu di kemudian hari ternyata kita butuhkan. Dulu mungkin waktu SD kita belajar matematik, iki gopo toh matematik, ya kan? Belajar apa lagi? Banyak kan? Ternyata baru berguna sekarang ini. Apalagi kalau jadi bendahara itu, sering hitung duit, nggak boleh salah, ya. Apa Pak? Kurang tambah. Kalau kurang tambah sendiri ya. Nah, dalam pelatihan ini tidak hanya dari fasilitator, ya, juga dari Bapak Ibu. Jadi di dalam pelatihan ini kita sharing, baik dari fasilitator, baik dari Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bukanlah gelas yang kosong, bukan kosong seperti ini, ya. Tapi gelas yang sudah terisi. Isinya saya juga nggak tahu seberapa banyak, apa aja isinya, ya. Ya, jadi selama pelatihan kita tolong gelas kita dikosongkan dulu, ya, supaya kita bisa menerima berbagai informasi dari para fasilitator dan narasumber, ya. Dan gelas yang kosong ini tidak harus diisi oleh narasumber, tapi juga dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah juga narasumber secara tidak langsung, ya. Artinya meskipun tidak berdiri di depan, tapi juga saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman, punya pengetahuan di tempat masing-masing dalam proses penanganan bencana. Nah, ini kesuksesan pelatihan juga tergantung bukan hanya dari panitia dan pengajar, tapi juga dari peserta, ya. Tolong dituliskan di sini di kertas Bapak Ibu masing-masing, dituliskan harapan mengikuti pelatihan dan komitmennya apa, ya. Nanti dikumpulkan,
Kira-kira 3 sampai 5 menit cukup ya? 5 menit ya? Sudah dapat pulpen? Kertas? Boleh, yang ada kertas ini bisa pakai ini, diambil selembar ya, nanti dikumpulkan ke panitia. Duduk sana.